Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Sistem Deteksi Slot Parkir, yang anggotanya terdiri dari Nandita Septiana, Ahmad Fauzan Azima, Dwi Herlambang, dan selanjutnya kami akan menjelaskan studi kasusnya terlebih dahulu. Di banyak area parkir, khususnya pada gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga area publik, proses pemantauan slot parkir masih dilakukan secara manual atau hanya mengandalkan pengawasan petugas lapangan. Hal ini seringkali menyebabkan: 1. Waktu pengguna habis untuk mencari slot parkir kosong. 2. Kurangnya efisien dan akurasi dalam manajemen parkir. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menganalisis kebutuhan sistem yang mampu mendeteksi apakah sebuah slot parkir dalam keadaan terisi atau kosong. 2. Mengurangi kemacetan lokal akibat pengguna yang mencari-cari parkir. Lingkup studi kasus yaitu lokasi area parkir outdoor atau indoor yang memiliki kamera pengawas CCTV, teknologi menggunakan model deteksi objek seperti YOLO V8 untuk mengenali kendaraan dan mengevaluasi keberadaan kendaraan dalam setiap slot parkir yang telah ditentukan. Sebelumnya, kelompok kami menggunakan Tony Python. Selanjutnya, kami akan memasuki tampilan Tony Python. Kita klik Manage Package Tony Python. Setelah itu, kita install, klik OpenCV Python. Setelah itu, kita tunggu terlebih dahulu. Setelah berhasil terinstall, di sini ada keterangan. Setelah itu kita install lagi untuk Ultrality. Kita tunggu terlebih dahulu lagi. Di sini juga ada keterangan dari Ultralytic. Setelah itu, kita install lagi untuk CV Zone. Kita tunggu lagi. Di sini juga ada keterangan untuk CV Zone. Selanjutnya, kami akan menjelaskan codingan yang sudah kami buat di Tony Python. Yang pertama, ada import CV2, yaitu library OpenCV untuk pemrosesan gambar dan video. Import JSON untuk membaca dan menulis data dalam format JSON. Import NumPy as NP, library untuk komputasi numerik, terutama operasi array. From Ultralytics, import YOLO, framework untuk model deteksi objek YOLO. Import CVZone, library tambahan untuk mempermudah visualisasi hasil deteksi, misalnya bounding box. Kita masuk ke load model YOLO. Model YOLO membuat model YOLO dari file berat. Selanjutnya ada names, model.names mengambil daftar nama kelas yang bisa dideteksi oleh model. Selanjutnya kita ke bagian membuka video. Cap sampai dengan cv.video capture, yaitu membuka file video vd.mpa untuk diproses. Frame count variabel untuk menghitung jumlah frame yang telah diproses. Selanjutnya kita masuk ke variabel untuk polygon. Polygon point list untuk menyimpan titik-titik sementara saat menggambar polygon. Polygons list untuk menyimpan semua polygon yang telah dibuat. Setiap polygon terdiri dari 4 titik. Polygon file yaitu polygon.json, nama untuk menyimpan atau load data polygon. Selanjutnya kita masuk ke load polygon dari file JSON.
os.patch.exist polygon file memeriksa apakah file polygons.json ada. JSON.f membaca data poligon dari file JSON. Except JSON.json decode error, value error, menangani error jika file JSON rusak atau kosong. JSON.dump polygons menyimpan list polygons ke file JSON jika file kosong atau rusak direset ke list kosong. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dwi Herlambang. Pada bagian codingan ini itu artinya menyimpan semua poligon ke file polygon.json yang ada di sini. Kemudian codingan selanjutnya itu pada bagian if event sama dengan cv2.event underscore l button down, yang berarti ketika kita menekan tombol kiri mouse itu akan menggambar titik. Lalu ketika titik itu adalah 4, maka ia akan menyimpan titik itu di dalam poligon. Di sini ia akan menyimpan di dalam poligon ini. Lalu ia akan menggambar di sini. Ia akan menggambar garis poligon di sini seperti yang kalian lihat dari poligon. Kita akan menggunakan perulangan for dan ia akan menggambar garis poligon. Nah, secara default saat menggambar polyline akan menggambar seperti 0,255 yang berarti warna hijau. Jadi secara default akan menggambar warna hijau. Akan saya contohkan. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Ini menghasilkan polyline berwarna merah. Kenapa? Karena metode uji polygon.cv2. Nah, jadi di sini area dan titik pusat objek yang terdeteksi CX dan titik pusat CY jika berada di dalam area, maka kita akan mengatakan bahwa ruang tersebut ditempati, dan itulah mengapa warna polyline adalah merah, karena ruang tersebut ditempati. Nah, pada bagian ini, jika kondisi cocok, maka akan membuat polyline dengan warna merah, seperti yang Anda lihat 0,0,255, yang artinya berwarna merah, dan akan menambah zona terisi atau zona ditempati itu menjadi 1. Seperti yang dilihat di sini. Zona yang terisi itu menjadi 17. Nah, untuk zona hijau ini adalah free zone atau zona bebas, atau bisa disebut ruang kosong. Nah, ruang kosong pada dasarnya adalah total zona dikurang ruang yang ditempati. Jadi total zona di sini adalah 37. Ada 37. Ketika zona yang ditempatinya ini adalah 17, maka ruang kosong atau zona bebas atau bisa disebut free zone ini adalah 20. Karena apa? Karena ruang kosong ini adalah total zona dikurang ruang yang ditempati. Kemudian pada bagian codingan ini itu artinya menampilkan jumlah zona yang kosong dan terisi. Yang ini free zone 20 dan OCC-nya adalah 17. Pada bagian bawah ini R. Nah, ini itu artinya kalau kita sudah menggambar ada 37 yang sudah kita gambar titik poligonnya. Apabila kita ingin menghapus salah satunya, itu tinggal menekan tombol R. Ini menjadi terhapus dan
total zonanya ini menjadi 36 karena free zone ini adalah 20 dan OCC-nya ini adalah 16, menjadi totalnya 36. Untuk pembuktian bahwa free zone ini berjalan dan OCC-nya atau yang ruang ditempatinya berjalan, kita akan lihat videonya. Nah ini bisa kita lihat bahwa mobil ini baru datang dan baru parkir, dan free zone ini berkurang, yang tadinya 20 menjadi 19, dan OCC atau ruang yang ditempatinya ini menjadi bertambah, yaitu 17 yang tadinya 16. Karena slot kita satu sebelumnya itu kita hapus di sini, jadi totalnya ada segini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, pada bagian ini mobil satu itu ada yang keluar dari zona parkir. Jadi free zone atau zona kosong atau ruang kosong ini menjadi bertambah kembali menjadi 20, dan OCC-nya atau ruang yang terisinya itu menjadi berkurang menjadi 16 yang tadinya 17. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan sistem deteksi slot parkir sangat relevan, dan meskipun pada project ini masih menggunakan video bukan real time, tetapi masih sangat efektif untuk diterapkan. Teknologi seperti Tony Python, YOLO, serta pengolahan video masih dapat diterapkan untuk menjawab tantangan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.